Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Kahfisin dan saya perwakilan dari kelompok gerak parabola, dan pada kali ini saya akan menjelaskan analisis vektor pada gerak parabola yang terdapat pada buku Fisika bab 4 halaman 89 buku PR semester 1. Di sini ada game lama ya yang namanya Angry Bird. Jadi di game ini ada contoh gerak parabola. Bisa lihat di sini lintasannya membentuk seperti gerak parabola. Dan itulah mengapa disebut gerak parabola, karena lintasannya membentuk seperti parabola. Analisis vektor pada gerak benda. Analisis vektor pada gerak benda ada vektor satuan dan vektor posisi. Vektor satuan bisa dilihat contohnya di sini, dan vektor posisi ada juga di sini. Dan kemudian kecepatan gerak benda ada dua, yaitu kecepatan rata-rata yang sudah ditulis di sini rumusnya, dan juga kecepatan sesaat. Percepatan gerak benda dibagi menjadi dua, yaitu percepatan rata-rata, bisa dilihat juga di sini penjelasannya apa itu A, itu V1, dan kemudian ada percepatan sesaat. Ada menentukan posisi dari fungsi kecepatan dan juga menentukan kecepatan dari fungsi percepatan. Kemudian pada gerak parabola akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Maulana Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang gambar analisis vektor pada gerak parabola. Seperti gambar ini adalah gambar parabola. Dan ini adalah titik A menuju titik E. Di gerak parabola ada tulisan X dan Y. X adalah dataran atau bumi, dan Y adalah ketinggian. Sedangkan H adalah ketinggian maksimum. Perbedaan antara gerak parabola dan gerak lurus adalah, kalau gerak bola kita memiliki alfa, sedangkan gerak lurus tidak memilikinya. Suatu benda yang dilemparkan di gerak parabola akan melambung menuju titik C atau ketinggian maksimum sebelum mencapai ke bumi atau tanah. Misal, kita melemparkan benda dari titik A menuju titik B, akan melewati titik B terlebih dahulu, atau V0 disebut percepatan awal. Setelah menuju ketinggian maksimum, benda akan jatuh ke tanah atau ke titik E. Bisa disebut antara jarak A ke E, bisa disebut dengan jarak atau R. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Randika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi. Saya akan menjelaskan rumus yang ada di gerak parabola. Pada gerak parabola, rumus yang digunakan dibagi menjadi 4, yaitu kecepatan gerak parabola, posisi benda, posisi titik terjauh benda di sumbu X, dan posisi tertinggi benda. Rumus pada percepatan gerak parabola yaitu rumus yang digunakan Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Lalu posisi benda, rumusnya adalah R sama dengan X ditambah dengan Y, lalu R sama dengan V0 dikalikan cos theta dikalikan T ditambah V0 dikalikan sin theta dikalikan T dikurangin G dikalikan T kuadrat. Selanjutnya, pada posisi titik terjauh benda di sumbu X, rumus yang digunakan adalah X max sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin dikalikan A kuadrat dibagikan G. Kemudian posisi tertinggi benda, rumusnya Y max sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin kuadrat theta dibagikan 2 dikalikan G. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai rumus yang ada di gerak parabola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Randika. Oke, selanjutnya akan dijelaskan contoh soal oleh Elsa dan Lestari. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Dina Lestari. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dengan materi yang sudah dibahas oleh teman saya, yaitu Sauki dan Maulana, tentang analisis vektor pada gerak parabola. Kita langsung aja ke soalnya. Misalnya soalnya itu bernama Rudi, bergerak dari titik A menuju ke titik B. Titik A nilainya 4,8 meter dan titik B nilainya 13,20 meter.
diketahui dulu sama dengan RA 4I plus 8J meter. RB sama dengan 13I plus 20J meter. Yang ditanya adalah berapa perpindahannya. Yang ditanya di dalam ilmu fisika itu perpindahan di vektor itu adalah jarak sebenarnya. Jadi perpindahan adalah jarak. Lambang dari jarak adalah R besar. Jangan lupa teman-teman kasih tanda di atasnya karena itu adalah tanda dia adalah vektor. Sama dengan rumusnya adalah RB minus RA. Kita udah mengetahui RB-nya berapa, tinggal kita masukin ke rumus. 13I plus 20J meter minus RA-nya 4I plus 8J. 4I plus 8J meter. I dan J tidak akan bisa menyatu, jadi kita harus satuin dia. Misalnya I sama I, J sama J, yaitu 13I minus 4I minus 20J minus 20J minus 8J meter. Sama dengan 13 dikurangi 4 sama dengan 9I meter plus. Kenapa di sini minus sedangkan di sini plus? Karena plus dikali minus sama dengan minus. Minus dikali minus sama dengan plus. Jadi 9I meter plus 20 dikurangi 8 yaitu 12J meter. Nah, ini dia. Lanjut kita ke rumus perpindahan. Rumusnya adalah R sama dengan akar R kuadrat. Kita udah mengetahui berapa hasil dari R. Kita tinggal masukin aja ke rumusnya. 9I meter plus 12J meter. Sama dengan, ingat kuadratnya teman-teman. 9 dari 9 kuadrat jadinya 9 kali 9 yaitu 81 meter plus 144 sama dengan 81 ditambah 144 yaitu 225. Akar dari 225 yaitu 15 meter. Jadi Rudi bergerak dari titik A ke titik B, jaraknya itu adalah 15 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Buditya Putri. Kali ini saya ingin menjelaskan salah satu contoh yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Randika. Oke, ini itu gambar grafik koordinat. Ini Y dan ini X. Anggap saja bintang ini adalah peluru. Dan peluru ini ditembakkan. Nah, kecepatannya itu 40 meter per sekon dan memiliki sudut elevasi itu 60 derajat. Dan diketahui, kita tulis dulu ya diketahuinya apa. Ini tuh kecepatannya tuh V0 sama dengan 40 meter per sekon dan elevasinya itu 60 derajat dan gravitasinya sudah diketahui itu 10 meter per sekon. Sekarang ditanya itu X max-nya ya, X max-nya. Apa itu X max? X max itu jarak menyentuh tanah. Jarak menyentuh tanah. Sekarang kita jawab. Rumusnya itu V0 dikali sin 2 dikali theta bagi gravitasi. Tinggal kita masukin angka-angkanya soalnya sudah diketahui semua. 40 sin
sin 2 dikali 60 derajat bagi 10. 40 bagi 2 itu kan 1000. 1600 dikali sin 2 dikali 60, ini dikali langsung karena dia bukan kuadrat. Bagi 10. 1600 dikali 1/2 akar 3 bagi 10. Ya kan? Terus ini tuh langsung dikali 2 sama dengan 80 akar 3. Jadi pas dia menyentuh itu kecepatannya itu 80 akar 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.